Radiasi Positif menganalisa berbagai tema sosial dari perspektif out of the box dari sudut dimensi berbeda. Diharapkan menghadirkan pencerahan yang dapat dijadikan pedoman untuk menilai dengan logis dan bijak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya Irfeldi. Tepat di hari ini, di tanggal 17 Agustus 2020 ini, Indonesia telah berusia 75 tahun. Yang artinya, Indonesia telah lepas bebas alias merdeka dari deraan kependudukan bangsa asing dalam kurun waktu 75 tahun tersebut. Selama 75 tahun itu pula, Indonesia telah berjalan mengarungi kehidupan bersama ratusan juta rakyatnya dengan berbagai situasi naik turun yang dihadapi. Dan alhamdulillah, semua pahit getirnya bisa dilalui, dijalani hingga kini. Walaupun barangkali mungkin tidak sepenuhnya dilalui dengan mulus karena persoalan senantiasa selalu mengintai, namun setidaknya per hari ini kita terbukti tetap tegar bertahan sebagai sebuah bangsa, sebagai sebuah negara berdaulat. Dan di setiap tanggal 17 Agustus yang merupakan tanggal diproklamirkannya Hari Kemerdekaan Indonesia, kita rutin menggelar seremonial sukacita peringatan Hari Kemerdekaan. Tiada sekalipun absen kita lakukan itu tiap tahunnya. Begitu juga di hari ini, rutinitas seremonial peringatan juga kita lakukan sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Namun, tepat di usia 75 tahun ini, kita sudah saatnya berkaca, bercermin menilai keadaan diri kita. Karena usia 75 tahun bukan lagi usia yang pantas untuk sekadar menjalani seremonial rutinitas peringatan belaka, bak perayaan ulang tahun, ABG, anak baru gede. Usia 75 tahun bukan lagi masa pertumbuhan, jika ialah diandaikan sebagai seorang anak manusia. Bukan lagi saatnya beryuperia, berketerusan, menyambut hari kemerdekaan ini, tapi justru manfaatkan momentum ini untuk merenung dan berkaca diri. Sebelum melanjutkan ke pembahasan tema berikut ini, jangan lupa untuk like-nya dan tentunya klik tombol subscribe. Terima kasih. Di hari ini, tepat di usia 75 tahun ini, kita harus berefleksi dan berevaluasi secara tegas mendalam. Bagaimana perkembangan negara kita Indonesia saat ini? Ada dua parameter utama untuk kita mengevaluasi diri. Yang pertama, bagaimana perkembangan di skop dalam negeri, dalam hal ini yang paling mendasar, yaitu bagaimana tingkat perekonomian rakyatnya, dan terutama hal pemerataan kesejahteraan rakyatnya. Itu titik berat perhatian kita. Dan yang kedua, bagaimana pula perkembangannya di skop dunia, yaitu bagaimana posisi Indonesia di pergaulan internasional. Apakah Indonesia menjadi salah satu negara yang terpandang dan sejajar dengan negara-negara berkelas? Dua hal utama tadilah yang harus kita evaluasi dan kita nilai. Sudah ada di mana statusnya dan bagaimana posisinya. Jika dua hal tersebut dinilai berada di posisi yang stabil, mapan, pada tempatnya, maka kita bisa katakan dan putuskan bahwa roda perputaran negara kita selama ini telah berjalan dengan semestinya. Bahwa tiga unsur sendi utama negara telah berjalan dengan baik, yaitu mental bangsanya, tata kelola pemerintahannya, serta nafas perpolitikannya. Semua ketiganya berarti telah berada di rel yang benar dan pantas untuk dipertahankan serta dilanjutkan. Namun, jika kita evaluasi bahwa per hari ini, di usia yang ke-75 tahun ini, rasio pemerataan kesejahteraan rakyat di negara kita jauh dari titik ideal, dan lalu di kancah dunia pun tidak ada hal yang pantas untuk dibanggakan, maka berarti ada yang tidak beres dengan kita. Ada yang perlu dibenahi secara masif. Karena usia 75 tahun bukan lagi saatnya pembenahan dengan cara alon-alon asal kelakon, maka dibutuhkan revolusi besar, frontal dan sporadis dalam membenahi tiga sendi utama yang saya katakan tadi, yaitu pembenahan mental bangsa, tata kelola pemerintahan, serta kehidupan perpolitikannya. Semuanya harus dibenahi total, bahwa cara dan metode yang kita gunakan saat ini sudah usang untuk diteruskan. Dalam pemaparan pemikiran saya ini, saya menggunakan pendekatan hasil, yaitu jika berdasarkan data dan fakta bahwa hasil atau pencapaian negara kita pada saat ini belum pada titik ideal, berarti ada yang salah dengan cara kita mengelola negara. Melesetnya hasil karena kesalahan pada cara yang digunakan. Itulah pendekatan hasil yang saya gunakan. Dan sebagaimana yang saya katakan tadi, bahwa usia 75 tahun tidak lagi usia yang pantas jika kita tidak berhasil memperoleh pencapaian dikarenakan kesalahan memilih cara.
kesalahan cara dalam mengelola mental bangsa, kesalahan cara pada tata kelola pemerintahan, dan juga kesalahan cara pada sistem perpolitikannya. Fakta dan data mengatakan Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang luar biasa besar. Dan dengan modal yang luar biasa besar itu, posisi Indonesia seharusnya melebihi dari pencapaian per hari ini. Saya sama sekali tidak mengatakan pencapaian kita per hari ini gagal atau tidak maksimal. Namun, jika menggunakan potensi sumber daya alam yang kita miliki sebagai parameter penilaian, maka pencapaian itu masih belum sepadan. Sangat jauh panggang dari api. Maka, jika itu yang terjadi, kita belum mencapai hasil sesuai pencapaian yang kita harapkan, maka segeralah kita berbenah. Dan semua itu sepenuhnya tergantung dari kemauan seluruh unsur anak bangsa. Kemauan untuk berbuat semata-mata demi negara, bukan kemauan demi kepentingan sendiri maupun kelompoknya. Demikian sekadar pemaparan ringkas saya. Jayalah selalu Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.